Hal yang harus kamu tahu mengenai perubahan lingkungan. Pertama, pengaruh angin. Kedua, pengaruh hujan. Ketiga, pengaruh cahaya matahari. Keempat, pengaruh gelombang air laut. Yang kelima, cara mencegah kerusakan lingkungan. Semakin hari, jumlah penduduk dunia semakin bertambah. Akibatnya, kebutuhan hidup pun semakin meningkat. Manusia terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan hidup, salah satunya dengan menggunakan dan mengelola sumber daya alam yang ada. Aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya alam dapat menimbulkan perubahan lingkungan. Akan tetapi, perubahan lingkungan tidak hanya disebabkan oleh aktivitas manusia saja. Perubahan itu juga disebabkan oleh angin, hujan, cahaya matahari, dan gelombang air laut. Pertama, angin. Angin adalah udara yang bergerak. Udara bergerak dari daerah yang bertekanan tinggi ke daerah yang bertekanan rendah. Udara yang panas bersifat lebih ringan, sehingga akan bergerak ke atas. Udara yang dingin bersifat lebih berat, sehingga akan bergerak ke bawah. Aliran udara inilah yang disebut dengan angin. Angin yang bertiup dengan pelan menguntungkan manusia dan makhluk lainnya. Tiupan angin itu dapat membantu mengeringkan pakaian, membantu proses penyerbukan pada tumbuhan, menggerakkan layang-layang, dan menggerakkan perahu layar. Akan tetapi, angin yang bertiup sangat kencang akan merugikan manusia. Angin kencang itu dapat mengakibatkan naiknya gelombang air laut, merobohkan rumah, menumbangkan pohon, dan lain-lain. Akan tetapi, tidak selamanya angin kencang merugikan manusia. Angin kencang pun dapat berguna untuk membangkitkan listrik. Jika angin bertiup, kincir angin akan bergerak. Gerakan kincir angin dapat menggerakkan turbin. Gerakan turbin diubah menjadi listrik oleh generator. Hujan. Hujan terjadi karena uap air di awan sudah semakin banyak. Hujan dapat mengubah lingkungan. Tanah yang semula kering akan menjadi basah ketika hujan. Jumlah air di laut, sungai, dan danau meningkat saat hujan. Selain itu, hujan pun bermanfaat bagi petani untuk mengairi padinya di sawah. Tanah yang ditanami dengan berbagai tumbuhan mampu menyerap air hujan dalam jumlah banyak. Ketika hujan datang, akar tumbuhan menyerap air hujan dengan baik. Jika tanah tidak ditanami tumbuhan, maka kemampuan tanah untuk menyerap air akan berkurang. Tanah yang sudah kering dan gersang tidak bisa menyerap air. Akibatnya, ketika hujan datang, tanah menjadi terkikis terbawa oleh air. Pengikisan tanah oleh air disebut erosi. Di perkotaan, daerah resapan air sudah berkurang. Hal ini karena banyaknya lahan-lahan pertanian dan hutan yang dijadikan lahan pemukiman. Akibatnya, saat hujan datang, air hujan tidak dapat meresap ke dalam tanah. Air hujan itu bergerak mencari tempat yang lebih rendah. Banyak orang yang membuang sampah ke selokan dan sungai. Sikap ini merupakan sikap yang salah. Pembuangan sampah ke saluran air menyebabkan air tidak dapat mengalir dengan lancar. Akibatnya, banjir pun tidak dapat dihindarkan. Ketiga, cahaya matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar di bumi. Semua makhluk hidup membutuhkannya. Dengan adanya sinar matahari, kita bisa mengalami siang hari. Panas matahari bermanfaat untuk menghangatkan suhu permukaan bumi, mengeringkan pakaian, mengeringkan garam, mengeringkan padi, dan masih banyak kegunaan yang lainnya. Cahaya matahari berpengaruh terhadap perubahan lingkungan. Adanya hujan dan cahaya matahari yang datang bergantian dapat mengikis batu-batuan menjadi tanah. Saat musim kemarau panjang, sering terjadi kebakaran hutan. Cahaya matahari membuat kayu-kayu kering di hutan mudah terbakar. Akhirnya terjadilah kebakaran hutan. Kebakaran hutan
merugikan manusia dan makhluk hidup yang lainnya. Hutan menjadi rusak dan tandus, sumber daya alam menjadi berkurang, hewan-hewan pun tidak memiliki tempat untuk hidup. 4. Gelombang air laut. Gelombang air laut terlihat jelas apabila kita pergi ke pantai. Gelombang air laut menambah keindahan pantai. Gelombang air laut terus bergerak naik turun. Akhirnya, gelombang air laut mencapai daratan atau pecah di pantai. Gelombang air laut dapat menghempaskan benda-benda yang ada di permukaan air ke pantai. Gelombang air laut yang kecil tidak akan membahayakan, tetapi dapat bermanfaat. Contohnya, para peselancar memanfaatkan gelombang air laut ini untuk berselancar. Namun, jika gelombangnya besar, dapat membahayakan manusia. Gelombang air laut yang besar dapat menenggelamkan benda-benda di sekitarnya. Gelombang air laut dapat mengikis pasir di pantai. Pengikisan pantai oleh air ini disebut abrasi. Abrasi dapat merusak ekosistem pantai. Pengaruh perubahan lingkungan fisik. Ke-1. Erosi. Erosi adalah pengikisan tanah oleh air. Tanah yang terkikis merupakan tanah yang berada di lapisan atas. Lapisan permukaan atas banyak mengandung unsur hara yang dibutuhkan tumbuhan. Tanah yang terkena erosi tidak akan subur. Jika dibiarkan, maka tanah menjadi tandus dan tidak subur lagi. Kedua, abrasi. Abrasi adalah pengikisan pantai oleh gelombang air laut. Abrasi terjadi karena di pantai tidak terdapat pemecah gelombang air laut. Abrasi akan menimbulkan kerusakan pada ekosistem pantai. Jika dibiarkan, maka ekosistem pantai akan menjadi punah. Abrasi juga menyebabkan berkurangnya luas daratan. Ketiga, banjir. Jika musim hujan datang, banjir sering terjadi terutama di daerah perkotaan. Banjir terjadi karena hujan yang terus-menerus dan saluran air yang tersumbat. Banjir dapat merusak ekosistem sawah sehingga para petani gagal panen. Banjir mengakibatkan sumber daya alam menjadi berkurang. Selain kerusakan lingkungan, banjir juga menimbulkan berbagai penyakit. Keempat, longsor. Longsor adalah peristiwa turunnya permukaan tanah dan bebatuan di lereng gunung atau bukit. Longsor sering terjadi saat musim hujan yang berkepanjangan. Pohon-pohon yang ada di lereng gunung banyak yang ditebang, sehingga tanah tidak mampu lagi menahan jumlah air yang terlalu banyak. Akibatnya, tanah yang berada di lereng itu bergerak turun. Longsor mengakibatkan tanah dan makhluk hidup yang tinggal di sana menjadi rusak. Longsor dapat merobohkan bangunan, rumah yang ada di sekitarnya, dan membahayakan nyawa manusia. Erosi mengakibatkan tanah menjadi tandus dan tidak subur. Abrasi dapat mengakibatkan luas daratan menjadi berkurang. Banjir mengakibatkan lingkungan menjadi rusak. Longsor dapat merobohkan bangunan yang ada di sekitarnya. Cara pencegahan kerusakan lingkungan. Lingkungan di sekitar kita sangat penting untuk dijaga. Jangan biarkan lingkungan menjadi rusak. Hal itu karena kebutuhan kita bergantung pada lingkungan. Agar lingkungan tidak menjadi rusak, maka perlu dilakukan tindakan pencegahan. Berikut ini adalah beberapa tindakan pencegahan kerusakan lingkungan. Pertama, tidak menebang pohon secara liar. Kedua, menanami kembali hutan yang gundul. Ketiga, menanam hutan bakau untuk mencegah abrasi. Keberadaan pohon bakau di tepi pantai dapat memecah gelombang air laut. Keempat, membangun tembok beton di pinggir pantai yang berguna untuk memecah gelombang air laut. Kelima, membuang sampah pada tempatnya.